Selamat dulu ya buat kalian berdua untuk anak kedua. Oke, gimana prosesi persalinannya kemarin sejauh mana? Ya, alhamdulillah kita kelahiran anak kedua ini sesar lagi karena memang jarak sama anak yang pertama tuh nggak terlalu jauh dan luka sesarnya pun juga kanan kirinya masih tipis, jadi mau nggak mau ya udah harus sesar. Cuma memang karena udah tahu pas 37 weeks, jadi kita bisa nentuin tanggal, pas banget dapat tanggal bagus. Ya udah alhamdulillah gitu. Itu sih. Berat badannya boleh tahu? Berat badan anaknya 3025. Panjangnya 45. Lebih panjangan yang pertama sama beratan yang pertama sih Syaka kan. Kalau yang ini tapi alhamdulillah cukup bagus. Alhamdulillah sehat, normal ya. Itu sih. Saya sendiri. Nama dan artinya Kak? Apa? Untuk nama dan artinya. Nama sebenarnya kita masih belum, yang nama panjangnya sebenarnya belum, masih seru-seruan sama netizen aja. Cuman nama panggilnya itu Kaba. Kaba tuh kabar. Terus kita sebenarnya nggak terlalu yang gimana nya, karena kita ngerasa kita selalu selipkan nama Rasul di tengah nama anak kita. Ada Rasulullah Muhammad SAW. Terus itu habis itu Margati. Sama kalau yang pertama kan ada alifnya. Nah ini tuh pengennya ada banyak. Iya, jadi sampai ya nanti. Sama banyak banget. Kenapa nih belum mempersiapkan nama panjangnya? Kenapa? Kenapa belum mempersiapkan nama panjang? Sebenarnya tuh apa ya, masih Aja ya. kadang kan ada yang bilang kalau tali pusernya belum lepas kayak gitu-gitu kan. Cuman kita seru-seruan aja sih. Iya. Soalnya nama anak pertama kan Arsha Khalif. Ini Ar, terus kita kosongin dulu Kaba. Jadi orang tuh banyak nebaknya Arsha Kaba, padahal sebenarnya tengah-tengahnya itu dipelintir lagi. Cuman kalau misalnya dari segi huruf tuh sama semua mereka, anak pertama anak kedua. Tinggal diputer-puter aja dikit sih. Berarti ngajak tebak-tebakan netizen ya? Seru soalnya kemarin Seru-seruan ada yang aja. nebak apa abrakadabra atau apa. Bakal diambil dari bahasa Arab juga Dinda seperti yang pertama. Cerdas dan jujur artinya ya. Jadi pengennya tuh harapannya anak yang kedua ini tuh bener-bener penuh kejujuran, cerdas juga gitu, nggak kalah baik dari kakaknya lah, intinya gitu sih pengennya gitu. Laki-laki lagi ya? Laki-laki lagi. Laki-laki dulu. Laki-laki dulu. Kenapa? Ya. Reaksi kakaknya alhamdulillah, jadi pas sebelum dia lahir Syaka tuh udah harus kita ajarin kan, jadi kayak nah kamu mau punya adik ya, jadi nanti sayangnya sama adik gitu. Jadi dia pas lahir pun juga dia udah langsung kayak adik kayak gitu, dia happy banget. Cuma memang ya kita sebisa mungkin harus kedepannya tuh bisa saling bagi ya antara abangnya sama adiknya, karena kan namanya ini kan jaraknya juga terlalu dekat gitu. Jadi ya pasti ada rasa-rasa gimana, cuman ya kita sebagai orang tua harus Belajar bisa lagi. bijaksana juga sih kayak gitu. Tapi Dinda mungkin ada perbedaan nggak sih Kak Dinda antara anak pertama dan kedua waktu pas Lahiran. Perbedaannya banyak banget, dari mulai hamil aja tuh kalau Syaka tuh flag, terus nggak bisa capek, terus kayak dikit-dikit tuh pusing lah, pokoknya bener-bener bed rest lah kebanyakan. Nah kalau yang si Kaba ini tuh bener-bener diajak jalan-jalan, mulai dari umroh 2 kali, terus kita sempat jalan-jalan juga ke Jepang. Itu tuh bener-bener jalan kaki dari stasiun ke stasiun, itu tuh bener-bener ya jalan gitu. Dan ini tuh kuat gitu, alhamdulillah nggak ada capek-capeknya. Begitupun semangatnya aku pun juga pas yang hamil kedua ini tuh bener-bener membara gitu loh Kak. Jadi pengen boneka, pengen kerja lah, pengen inilah, pengen itu gitu. Jadi bener-bener beda sama yang Syaka. Tapi pas kelahirannya pun juga ya alhamdulillah emang lebih lancar aja sih. Kalau yang Syaka tuh mungkin karena anak pertama juga sempat pro normal kan, pengennya bener-bener gimana cara harus normal, tapi karena memang dia rembes ketuban duluan, akhirnya ya mau nggak mau induksi 3 kali mentok, ya udah akhirnya sesar gitu. Kalau ini langsung sesar. Mukanya mirip siapa? Mirip
aku kan. Ya aku soalnya hidungnya agak lebih lebar soalnya. Kalau yang dulu kan agak lebih ramping ya. Apa ya? Pengennya sih mirip aku ya, cuma nggak tahu lah, terserah aja. Pertama udah mirip kamu. Ya udahlah sama aja, yang penting Beri sehat. sehat normal. Nah, Ray sendiri maksudnya pas selalu menemani di ruangan operasi atau gimana waktu ketika Dinda lagi proses persalinan? Prosesnya berapa lama? Nemenin dong dari pertama sampai sekarang ya, alhamdulillah nemenin terus. Karena kan kadang orang bilang kalau anak kedua tuh udah nggak deg-degan karena anak pertama udah ngelewatin. Cuman namanya kita nemenin orang yang kita cinta, orang yang kita sayang, bakal ngeluarin orang yang kita sayang juga, itu deg-degannya luar biasa. Karena menurut aku mau sesar ataupun normal, semua ibu itu hebat. Mereka ngelewatin proses-prosesnya, mereka ngelewatin naik turun hormonnya. Jadi kondisi kemarin nemenin Dinda itu menurut aku alhamdulillah suatu keberkahan, karena aku masih punya waktu buat nemenin sampai akhirnya berjalan dengan lancar. Kita sempat mikir, ini kayaknya anak kedua bakal nangis juga nggak ya kayak anak pertama gitu. Ternyata wah nangis banget ya sayangnya. Banget, kita deg-degan kan ya. Dokter bilang kalau misalnya pas lahiran terus dia nangis kencang tuh sehat kan. Jadi nungguin, oh ternyata dia langsung Dan kita kan request jamnya pun 02.03. Dan itu tuh pas di dalam ruang operasi tuh dia udah sempat mau keluar, cuma ditungguin dulu sama dokter. Tunggu. enggak tunggu. Beberapa detik Kepalanya lagi. pas diangkat kayak gitu masih kayak kurang 1 detik. Jadi pas 1 detik udah lewat langsung angkat. Berarti dia kayak ada countdown-nya gitu loh. Kena. Gitu sih, makanya seru banget yang ini ya. Masya Allah. Untuk pengasuhan sendiri rencananya mau minta bantuan oleh baby sister atau sendiri ini? Sama kayak anak pertama, kalaupun ada babysitter pun ya kita tetap pengennya sih usahanya sendiri dulu ya. Namanya jadi ibu kan pengen kasih yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Cuman kalau memang ternyata pada akhirnya tetap membutuhkan babysitter ya udah, yang penting kita tahu cara pengasuhan kita tuh kasih yang terbaik lah buat anak. Sebenarnya babysitter tuh lebih ke ini sih, lebih ke bantu ini botolnya, bajunya. Kalau yang berhubungan dengan touch langsung sama bayi pasti ibunya. Ya, gitu sih. Kapan cuti dulu? Cuti Iya, cuti. lah Gak boleh pasti. main di sini misalnya. Cuti Ada lah. dua nih, ada dua jadwal. Cuman cutinya juga ya lihat situasi dan kondisi lah ya. Jadi masih Dia hamil kedua ini agak nggak bisa dibilangin kalau mau kerja Kerja. atau mau apa tuh dia nggak apa-apa ya, aku daripada di rumah kepikiran. Terus aku kan mikir juga kan kalau misalnya, soalnya kan sebelum ini kita kemarin tuh keguguran kan. Jadi masih ada traumanya, terus kayak aduh apalagi kondisinya keguguran kemarin tuh pas dia lagi photoshoot. Jadi di kamar mandi tiba-tiba ngabarin pendarahan banyak. Jadi masih ada rasa kayak aduh ini harusnya dia udah istirahat sih sebenarnya. Cuman mau ngebatasin di saat dia lagi semangatnya juga takutnya dia malah down kan. Jadi ya udahlah kerja, yang penting aku dampingin atau misalnya menjamin kalau dia kerjanya masih dalam waktu yang aman. Nah, ini dikasih waktu berapa lama kira-kira untuk cuti? Urus anak aja dulu. belum ada diskusi ke sana, cuma memang tetap fokusnya ke anak dulu ya. Cuman kalau misalkan nantinya ternyata anak alhamdulillah udah anteng, udah enakan, terus jam tidurnya juga aku udah normal gitu ya. Kalau memang mau ambil kerjaan ya kenapa enggak gitu ya, nggak capek-capek aja sih sebenarnya. Yang penting tetap happy ya. Happy sih, harus happy. Karena dia pengennya kali ini mau usahanya asinya panjang. Ya soalnya perbedaan sama yang Syaka dulu kan aku lebih banyak pumping gitu, karena dari awal Syaka tuh nggak DBF gitu. Jadi pengennya ini tuh benar-benar usaha semaksimal mungkin dari awal sampai nantinya tuh DBF gitu sih. Jadi mungkin nanti akan membagi waktu untuk merawat keduanya ini seperti apa sih nih Kak Dinda? Nah kalau itu tuh kita alhamdulillah udah diskusi, kita berusaha semaksimal mungkin. Ya misalkan waktu buat adiknya misalkan kayak 2 jam, pengennya juga nanti akan ada waktu buat si abangnya 2 jam. Jadi benar-benar sama rata gitu. Atau misalkan kayak aku lagi sama si adiknya, bapaknya sama abangnya gitu. Jadi Ayah ayah sama bapak-bapak abangnya. banget kayak gitu. Jadi benar-benar saling ngebagi aja sih, saling kerjasama tuh paling penting sih ya. Ya. Udah, mungkin kemarin kan sempat cerita bahwa rumah baru. Iya. Mungkin itu progresnya sejauh apa sekarang? Terus mungkin sebagai salah satu kado spesial buat anak kedua mungkin.
Kalau buat rumah rumah yang benar-benar kita desain banget, yang kita apa ya, ibaratkan rumah impian, sebenarnya itu kita ada progres dari 2021, cuman memang karena proses pengurusan tanahnya itu lama banget, dan akhirnya baru dari Dinda hamil Syaka, Dinda lahiran Syaka, Dinda hamil lagi keguguran, Dinda hamil lagi nih lahiran, baru selesai urus tanahnya. Jadi alhamdulillah tetap progres jalan, udah masuk ke tahap desainnya juga udah sesuai sama yang kita mau. Cuman kita berdua tuh prinsipnya ya udah kita ngalir aja, karena kita ya ini rumah impian, terus kita apa sih yang mau kita kejar kan, soalnya kalau kita punya prinsip ya, rumah itu sebenarnya kita berdua, rumahnya tuh kita berdua, mau bangunan, mau mobil, mau apapun itu fasilitas doang, karena di saat kita terlalu saling nge-push satu sama lain, nantinya pas rumahnya udah jadi udah gak hangat lagi. Takutnya kan kayak gitu, jadi sebisa mungkin ya kita pelan-pelan tapi pasti gitu. Itu sih pengennya. Oke. Udah. Berarti udah dibolehin pulang dari rumah sakit atau gimana kak? Per hari ini alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah udah boleh pulang. Alhamdulillah tadi juga habis observasi buat babynya juga sehat, terus bilirubinnya juga bagus, jadi ya insya Allah udah boleh pulang sih. Soalnya teman-teman mau jungukin hari ini katanya. Ya insya Allah. Jadi udah mulai ke rumah aja nanti. Persiapan untuk bayinya pulang, apakah udah ada kamar bayi? Gimana Kak Rey tadi Dinda? Kalau kamar buat babynya belum ada, karena memang pengennya tidurnya sama aku dulu. Cuman kita justru malah menyiapkan kamar lain untuk Syaka. Gede. Ya karena memang kita sengaja siapin kayak ada mainan-mainannya gitu, supaya dia juga ada sedikit peralihan ketika kita sibuk sama si baby. Jadi dia ada kayak sesuatu hal yang dia kerjakan, kayak main, mungkin kamarnya ada perosotan, ada edukasi kayak gitu gitulah. Lebih ke situ sih. Tapi sebelumnya emang udah dikasih tahu kalau si Syaka akan tidur sendiri setelah ini. Gak tidur sendiri sih mbak, lebih ke apa? Lebih ke kamar, terus ada misalnya ada Kasur juga. Iya kasur, tapi kasur lebih ke tidur siang karena kan Syaka teratur jam tidurnya. Tapi di kamar itu tuh ada hal-hal yang mungkin kalau dia sekolah di luar, di kamar tuh diusahain juga ada kayak ada huruf hijaiyahnya, ada hitungannya, ada abjadnya. Jadi sebisa mungkin dia di rumah pun bisa ngelakuin hal-hal yang ada edukasinya. Ini ada sensorik motoriknya, bisa dilatih juga di rumah lah gitu. Oh, siap dong mas, siap. Soalnya apa ya? Jadi ayah atau jadi orang tua itu menurut aku keberkahan yang luar biasa. Dulu tuh kalau misalnya waktu anak pertama ditanya punya anak berapa, punya anak banyak gitu kan. Tapi setelah melihat perjuangan dia kemarin juga, setelah lahiran anak kedua, kayaknya anak ini bukan seru-seruan doang, maksudnya makin jadi ketanam juga tanggung jawab, karena banyak orang yang ya udah bikin anak, cuman buat karena emang senang atau gimana, tapi lupa concern ke tanggung jawab bagaimana cara ngedidik akhlaknya, karena apa yang kita lahirkan ini usahain prinsip-prinsip yang kita jalanin turun ke dia juga, dan itu akan turun menurun ke anaknya juga. Jadi kayaknya ngurus anak tanggung jawabnya luar biasa ya. Kita belajar lagi jadi orang tua. Bahkan Syaka kemarin sebelum mau punya adik ini kita ini kepribadiannya ya. Ada sekolah perilaku gitu. Jadi kita arahin bahwasanya memang abang ntar lagi akan punya adik, walaupun dia mungkin belum mengerti ya, tapi it works karena di saat Dinda udah mau lahiran, dia yang sering banget ini lulus perutnya Dinda, terus cium-cium Dinda. Bahkan kemarin pas disuntik itu dia ngelihat Dinda tuh kayak meaningful banget, kayak mau nangis rasanya gitu. Jadi menurut kita sih hal-hal kecil yang kita siapin, alhamdulillah ada progresnya. Rencana mau akikah kapan? Iya, kita belum tentuin tanggalnya, cuma memang pengen secepatnya insya Allah sih gitu. Untuk akikah. Ini harapannya nih kak ke depannya seperti Iya, apa? terakhir. Buat anak ya. Harapannya sih ya banyak banget pastinya ya, kebaikan-kebaikan buat anak-anak. Yang paling penting ya tetap sama dengan Syaka juga, pengennya jangan jadi budak dunia, terus pengennya tetap jadi anak yang soleh. Amin. Ya Allah. Doain ya. Dan apa ya, pokoknya semua kebaikan buat anak-anak rasanya. Yang pasti semoga Syaka tuh harus bahagia dengan dirinya sendiri. Kabah. Oke, Kabah tuh harus bahagia dengan dirinya sendiri. Harapan
harapannya dia punya akhlak yang baik, dia punya empati, karena banyak banget manusia sekarang itu kurang akan empatinya. Jadi semoga Kaba ini juga bisa menjadi perpanjangan baik buat orang sekitarnya. Amin, amin, amin. Oke, sekali lagi. Makasih Terima kakak. kasih banyak ya. Sehat-sehat semua. Maaf ya. Assalamualaikum.